Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Selamat sore juga buat Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya, Fiorena Jeretno dalam program Ngobrol Virtual, edisi Kamis 31 Oktober 2024. Dan tentunya kita akan membahas isu-isu menarik dalam tayangan ini. Khususnya lebih spesifik kita akan bahas satu peristiwa yang baru saja terjadi di Kabupaten Pangkep beberapa hari waktu lalu menyoal adanya tradisi, di mana seharusnya penyebutan tradisi ini seharusnya menjadi ritual yang kemudian menjadi tradisi. Oleh karena itu kita sudah kehadiran narasumber yang akan membantu Vio, juga kita akan mengulas lebih lanjut bagaimana aspek filosofis, kemudian sosial, dan juga bagaimana seharusnya tradisi Angaru yang memakan korban apa yang salah. Bersama narasumber kita sudah hadir di studio ada Bapak Dr. Halilintar Latif selaku budayawan Sulawesi Selatan, dan izinkan saya menyapa. Selamat sore Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurut semangat. Tur semangat. Oke, baik. Tentunya luar biasa Pak bisa berjumpa dengan Pak Halil di kesempatan ini, dan kita akan mengulas lebih jauh dan lebih lanjut nih Pak mengenai satu persoalan yang baru saja terjadi. Tentunya kita mau mengetahui terlebih dahulu bagaimana kabar Pak Halil. Baik. Baik, alhamdulillah Pak ya. Iya, dan tentunya kesibukan akhir-akhir ini mungkin Pak diisi dengan kesibukan apa saja? Ya, menulis. Oke. Membuat karya gitu ya? Iya. Baik. Dan tentunya Tribuners, di depan saya juga ini sudah ada beberapa karya, hasil karya dari Bapak Dr. Halilintar Latif. Ada beberapa judul ya, Pak. Mungkin kita ulas sedikit boleh, Pak? Iya. Oke. Yang paling menarik, memancing saya untuk membaca, Pak, soal Boting Ade Ugi. Udah benar penyebutannya? Iya. Izinkan saya koreksi ya, Pak, kalau ada salah. Iya, perkawinan adat Bugis, Tribuners. Menyoal ini isinya ada berapa lembar nih Pak? Wah, lupa saya. Oke, Ya. kita lihat ada 300-an. Iya. Pak mungkin secara garis besar membahas mengenai apa saja? Ya, ini buku ini terbit tahun ini. Baik. Ada 6 buku. Ini bulan April lalu dipicu karena maraknya WO ya, yang anak-anak yang dikelola oleh banyak anak muda melihat peluang bisnis di industri perkawinan ini. Ya. Nah, sayangnya selalu mereka disalahkan oleh orang tua. Saya 3 kali menghadiri, kaget juga ya. Baik. Kejadiannya gitu. Mereka selalu disalahkan, tapi ditanya dari mana mereka literasi, tidak ada literasi. Nah, ini mendorong saya nulis ini, ya. Berarti ada keresahan dari Bapak selaku budayawan gitu ya Pak? Ya, melihat betul. adanya perubahan harusnya dari ritual, tadi seperti yang sudah disampaikan di belakang layar Pak. Iya. Ritual yang berubah menjadi tradisi. Iya, betul. Sekarang pengantin itu sakral. Baik. Sekarang jadi entertainment. Ya, jadi entertainment saja. Jadi banyak semua dipadatkan harinya, waktunya, dan ada yang unsur-unsur baru yang melihat dari medsos. Baik. Yang medsos itu umumnya artis per artis kan. Dulu kan banyak ada tabu-tabu punya makna-makna, ya. Nah, sekarang itu dilupakan. Baik. Ya. Berarti makna yang seharusnya itu sudah tergantikan gitu ya Pak? Iya. Oke. Lantas mungkin untuk melihat praktik atau kita sebutnya praktik atau tradisi nih Pak, untuk Angaru sendiri, ritual ya? Iya. Lebih tepatnya harusnya disebut ritual Pak ya? Oke, baik. Ritual Angaru sendiri Bapak melihat belakangan ini kan seperti yang menjadi keresahan Pak Halil gitu. Bagaimana pandangan atau mungkin statement yang disampaikan kepada kita masyarakat awam nih yang belum mengetahui mengenai ritual ini Pak? Sebenarnya dulu itu Angaru ya. Angaru itu tradisi Makassar. Ya, kalau orang Bugis namanya Osong. Mangosong ya. Jadi Mangaru, Mangosong. Sebenarnya bukan hafalan. Bukan hafalan. Sekarang kan hafalan ya. Jadi itu tergantung kondisinya saat itu, peristiwanya ya, eventnya apa. Nah, tapi umumnya Aru ini dilakukan pada saat pelantikan raja. Nah,
terus antara rakyat atau pemangku adat dengan raja ya, sumpah setia. Nah, terus waktu persiapan perang, ya, persiapan perang sebelum berangkat perang ya. Nah, situ biasanya ada upacara kalompuang ya, orang Bugis bilang arajang. Atau ketika di medan perang, ya, ketika medan perang itu beda-beda, ya, yang dilontarkan itu beda-beda. Okay. Terus kadang juga dilakukan saat ada perjanjian, ya, perjanjian damai setelah perangnya itu. Nah, memang di beberapa tradisi ada aru lain, itu seperti pakuruk sumanga ya, tapi tidak pakai keris. Itu siapa saja, wanita juga bisa. Kalau ada upacara anak-anak kecil, ya, umpamanya kajang dan sekitarnya itu orang semacam memberi sumbangan ya, ngaruhnya itu beri sumanga, ya, ada gendang, ada sumanga, tapi tidak sampai nusuk-nusuk gitu ya. Tidak menggunakan keris. Kalimat-kalimat yang diucapkan itu tergantung kondisinya, eventnya itu ya. Tergantung suasananya gitu. Suasananya. Ya? Baik. Jadi kadang bahasa yang diucapkan itu sebenarnya itu saat mereka mengaruh itu spontan. Gitu? Ada tidak langsung gitu kan? Ada proses semacam meditasi ya. Dalam kalau tradisi Makassar itu ada gendang balik sumanga, ya, pemanggil sukma. Nah, itulah terakhir rangkaian musik terakhir dari balik sumanga itu atau pakanjara. Nah, saat pakanjara itu orang sudah yang datang semangatnya itu mengaruh. Jadi spontan apa yang diucapkan di situ, ya. Apa yang diucapkan itu biasanya itu dalam kondisi ambang sadar ya, atau supra sadar. Baik, ya. Dia seluruh ilmunya, kehebatannya itu dikeluarkan saat itu, ya. Dia tidak bisa bendung, dikeluarkan. Nah, ini disalahartikan biasa oleh para peneliti asing, melihat bahwa dia melihat saya kata-kata syair-syairnya itu kan, syair-syairnya, wah ini orang Makassar ini sombong-sombong, toh, karena dia ucapkan situ semua kehebatannya, ya, ilmunya apa, semua. Lihat saja nanti di medan perang, toh. Kalau tidak terjadi begini, saya tulis begini, 7 turunan saya dan lain-lain. Dia ucapkan gitu kan. Nah, ilmunya disuarakan saya. Bahkan ya ilmu yang sekarang dianggap jelek, itu dia ucapkan di situ. Umpamanya ada ngaruh, tidak usah disebutkan dari mana ya. Tapi kata-katanya begini. Popok parakang manggeku, cena biji tangkuambi. Nah ini, itu kan sekarang popok parakang itu dianggap satu ilmu yang nihatif, ya. Tapi dulu itu, terutama dalam perang-perang Makassar itu ilmu yang luar biasa, ya, positif, bukan negatif, ya. Jadi semacam itu. Jadi ini melihat teks saja itu akan salah kita menilainya. Menghafal gitu ya? Menghafal. Sekarang hafalan semua. Ngambil teks dari sini, dihafal. Bahkan ya kalau kita masuk tadi disebutkan di pengantin. Iya, prosesi pengantin. Pengantin yang kata-kata angarunya kata-kata perang. Tidak ada korelasinya gitu ya? Tidak ada korelasi perang, dan disebutkannya itu siapa gitu. Perang. Padahal ini kan tradisi siklus hidup untuk
sesuatu yang baru, bukan untuk sesuatu yang penghancuran. Baik. Ya. Iya. Pak Halil, mungkin dari pernyataan sebelumnya Pak Halil sampaikan, berarti yang bisa Vio sampaikan ke Tribuners untuk menjadi highlight adalah ritual Angaru ini ketika dilakukan oleh Pangaru gitu ya, tadi sebutannya yang melakukan Angaru, itu sukmanya ada yang dimasuki atau seperti apa gini? Bukan, dia dalam suatu suasana Ya. ambang sadar. Oke. Tahu? Jadi ada dalam ambang sadar yang dia sadar, ya, tapi suatu sumanga yang datang, terutama kalau ini menghadapi suatu kondisi perang gitu ya? Kondisi perang. Oke. Jadi pemimpin yang biasanya memulai pemimpin dan supaya pasukan ikut semangatnya. Oh, oke. Huh? Semangat gitu Iya, ya. semangat. Yang hadir dalam Iya, diri seorang iya, pemimpin. Iya. Oke. Berarti bukan dirasuki oleh siapa mungkin Bukan, gaib-gaib begitu ya? Tidak. Oke, ya ini perlu diluruskan mungkin Tidak. bagi sebagian Iya. orang tadi siapa tahu ada yang mengasumsikan seperti itu. Oh, Pak. tidak. Oke. Bukan. Baik, tentu Iya. ada sumange gitu atau Iya, semangat yang semangat. hadir oleh pemimpin Dia yang sudah memimpin siap, perang itu. Oke. dia sudah siap maju. Oke. Ya. Iya, lantas mungkin Pak Halil, kita langsung saja menyoal ini kan kalau berbicara tentang tema kita, ini dengan dokumentasi yang kami tampilkan di layar kaca saat ini adalah ketika seorang remaja melakukan prosesi Angaru atau ritual Angaru ini di tempat yang tidak sesuai seperti yang disampaikan oleh Pak Halil itu keresahan nih lah yang muncul dari Pak Halil sehingga karya ini hadir gitu ya. Oke, lantas untuk prosesi pernikahan atau perkawinan biasanya adat seperti apa yang mesti ditonjolkan? Ya, pertama saya ucapkan turut berduka Baik. cita kepada Ananda Fajar ya. Ini anak muda masih 18 tahun. Benar, Pak. Dan semoga keluarganya bisa bersabar ya. Dan anak muda jangan takut berkebudayaan, berkesenian gara-gara ini. Benar. Tapi dengan benar ya. Mari kita bersama belajar dengan benar dan menempatkan pada yang benar. Nah, sebenarnya dalam pengantin Bugis dan Makassar itu Angaru itu tidak ada ya, tidak ada. Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Kalau Makassar, kalau penyebutan semacam ini di tayangan ini, Makassar itu ada namanya Pakio Bunting. Pakio Bunting. Ya, Pakio Bunting. Jadi apa? Saya tidak hafal. Jadi ada dari pihak wanita di atas tangga memanggil biasanya, ya dende, niami, daim bunting dan sebagainya, kan. Yeah. Dan biasanya ada humor-humor dan sebagainya. Ya. Nah, di tradisi Bugis itu ada namanya Malawolo. Malawolo. Iya. Atau apa Malawolo ya. Jadi Riwata Lawolo. Tapi biasa disebut Malawolo. Nah, kalau Bugis itu di dua pihak. Dari pihak tuan rumah wanita ya. dan dari pihak yang tamu yang datang pria ini ada juga juru bahasanya ya. Masing-masing ada perwakilan Jadi gitu. ada perwakilan yang membahasakan dimulai dari tuan rumah ya wanita yang memulai. Ini biasanya bahasa halus ya, bahasa halus. Tapi intinya bahwa siapa yang kalian bawa itu ya, siapa yang kalian bawa itu, dari mana asalnya dan sebagainya. Lihat status saya selalu dijawab itu cepat turunkan kemari kau punya apa lawolo. Lawolo itu semacam tali 4 warna ya, yang ditarik gitu. Iya. Di ujungnya ditarik untuk pengantin itu biasa kan. Nah, lawolo jadi 4 warna, punya makna juga ya. Nah, ini biasanya alat-alat bisu, alat-alat ritual bisu ya sekarang. Tapi ini yang kalau masih sebagian di Wajo, sebagian masih pakai ini lawolo. Nah, dijawab ini cepat turunkan toh. Ini bukan sembarang aku bawa ini. Iya. Bukan sembarang. Ini dari mana gitu ya dengan bahasanya itu. Nah, akhirnya tarik menarik lah
Nah, sebelumnya itu ada mantra beno ya, beno apa itu? Jagung. Ya jagung yang di jagung yang itu kan, itu ada disebutkan mantranya itu. Oke, sambil dilemparkan. Ya, sambil gitu lempar. ya. Baik. Nah, Pak Guru semangat penjemput. Sekarang karena kalimat-kalimat ini sudah jarang yang tahu, itu tidak ada kata-kata lagi ya, sudah gini sisa. Ya. Nah, ini semuanya, karena itu saya nulis ini. Nulis ini pun ternyata belum sempurna. Belum lengkap. Iya, belum lengkap. Baik. Jadi maksudnya ada 2 tradisi yang biasanya digunakan dalam prosesi menjemput gitu ya Pak. Kedatangan pria ke Bugis, Bugis itu Malawolo. Kalau Makassar pakai bunting. Bunting. Nah, di kasus Labakang ini Pangkep itu ada 2 tradisi, Bugis dan Makassar. Ya. Tapi Labakang ini kelihatan sudah tradisi Bugis, tapi dia masih pakai Mangaru ya. Mangaru. Saya dengar juga gendangnya kan bukan gendang Pakanjera ya, gendang biasa juga dipakai. Ya. Jadi istilahnya sudah sangat asal gitu ya Pak? Ya, enggak tahu. Anda melihat ini, melihat fenomena ini? Ya, ini sekarang sudah banyak faktor ya, faktor ekonomi dan lain-lain ya. Anak-anak ini mau cari penghasilan juga, yang pengantin juga itu mencari status ya. Jadi banyak lah, gara-gara duit itu banyak yang sudah direkayasa ya. Padahal dulu memalukan, sekarang justru dibanggakan. Umpamanya pengantin, kalau pengantin saya melamar umpamanya kan, melamarkan anak saya itu, saya kasih mahar tinggi, sekarang itu kebanggaan. Kalau miliaran saya kasih emas sekian, mobil itu kan. Nah, tapi dulu itu memalukan. Mengapa? Memalukan bagi saya. Artinya semuanya saya ditolak. Ya, karena itu saya harus beli. Ditolak kenapa? Mungkin status sosial, status genetik ya. Nah, karena itu namanya membeli cera, ya, beli darah. Nah, itu saya bayar mahal-mahal gitu supaya saya bisa sederajat. Nah, sekarang kita baru lihat kan, peristiwa-peristiwa itu banyak sekarang, ya. Bahkan ya kita tersebut di Makassar ini sampai miliaran dan lain-lain, tak? Benar. Nah, itu jadi heboh juga, jadi dan sebagainya. Tapi itu sebenarnya hal yang memalukan. Berarti seharusnya itu adalah hal yang memalukan, tidak perlu dibanggakan begitu, Pak? Justru memalukan. Dan melihat dampaknya juga kan? Apa? Ya, dampaknya pada masyarakat banyak gadis yang sulit kawin. Benar. Karena itu. Ini persoalan uang panai ya Pak? Iya, uang panai. Iya. Jadi memang ada beberapa tradisi atau kebiasaan gitu ya Pak yang sudah berubah. Ini dapat ilmu baru lagi. Bahkan uang panai seharusnya itu tidak perlu dibanggakan gitu ya Pak. Tidak perlu mahal-mahal. Tidak perlu mahal. Ya kan? Sepantasnya. Memang harus buat biaya untuk. Tapi sepantasnya kan. Tapi bagaimana Pak perubahan itu sudah melekat? Semakin maksudnya untuk memamerkan hal tersebut itu sudah lumrah Pak? Sekarang kita 32 tahun. Generasi kita termasuk saya ya, itu dibentuk menjadi manusia kapitalis. Nah, orang Bugis dan Makassar itu mencandra manusia itu berdasarkan banyak dari genetik, dari kepintaran, dari keberanian pada masa perang, itu macam gini kan. Lalu karena sugi, sugi. Kalau saya ini, sekarang orang jadi naik haji bukan karena betul-betul dia betul-betul karena tulus. Iya benar.
tapi status. Karena yang jadi haji adalah orang yang kaya saja kan, yang mampu kan. Nah itu status. Benar. Jadi Benar juga. sekarang orang mau jadi kaya, melihat seseorang itu hartanya bagaimana dan sebagainya. Berapa uang dan lain-lain. Jadi selalu orang pikir kan duit. Mindsetnya udah berubah. Jadi berubah. Seni budaya juga bagaimana kalau mewah-mewah, pengantin mewah. Padahal untuk Bugis dengan Makassar itu beda juga kalau dari segi penataannya. Ya, konsepnya beda. Gimana Pak harusnya? Ya. Mungkin zaman dulu dengan zaman sekarang gimana perbedaannya? Jadi itu karena berdasarkan falsafah hidupnya juga kan. Nah, Makassar itu mencari hidup itu karena kesenangan pemain. Dia kalau kesenangan perasaan, ketentraman ya. Nah, kalau ada seseorang atau teman kita, tetangga kita lapar atau menderita, kenapa kita harus bersenang-senang? Dan itu kuat sekali, ya persahabatannya itu kuat sekali orang Makassar itu. Nah kalau orang Bugis itu melebih, dia mau melebih, jadi mulia, ya. Nah, mulia karena itu diatur dalam ampe-ampe dan kedo. Ampe-ampe itu tutur kata dan perbuatan, perilaku kan. Nah itu ampe-ampe dan kedonya. Nah karena itu kalau sebuah pesta, orang Makassar itu rela mengurangi dekorasi. Dekorasinya, perhiasan itu dikurangi. Yang penting makanannya toh. Dan makanannya tidak perlu enak. Yang penting semua banyak. Kenyang. Jangan sampai habis. Sedikit kan? Jangan sampai sedikit. Kalau kehabisan itu memalukan. Toh? Yang memalukan. Karena itu kalau kita ke rumahnya orang Makassar itu, walaupun enak itu, jangan kita habiskan. Karena dia malu. Toh? Walaupun ini kan jangan kita habiskan. Nah, jadi yang kuantitasnya lebih penting kan. Nah, sementara orang Bugis ini makanan sedikit-sedikit aja, kan orang kenyanggi, tidak butuh makan toh. Orang datang itu sudah makan di rumah toh, sedikit-sedikit. Yang penting bagaimana gemerlap, ya penampilan ini, dekorasi dan lain-lain itu penampilan estetika gitu ya, gemerlap toh. Nah, ini makanan kan orang tidak lihat, ini yang dilihat itu. Nah itu jadi, perbedaan dari Makassar dan Bugis itu ya. Kan, iya. Itu seharusnya seperti itu gitu ya Pak. Itu kenyataan, bukan tidak harus begitu. Tapi ini kedua bentuk yang sudah kita amati gitu. Tidak harus begitu juga. Ya. Tidak harus begitu, tapi begitulah yang fenomena terjadi gitu ya Pak. Kebanyakan seperti itu. Oke. Ya, mungkin kita kembali lagi ke ritual Angaru Pak. Kalau menyoal syarat-syarat seseorang bisa melakukan Angaru, itu kira-kira adakah syarat khusus Pak di zaman sekarang ini? Karena kita kan mengetahui bahwa sistem pemerintahan saat ini sudah bukan kerajaan. Tentunya ada perbedaankah mungkin yang bisa disampaikan Pak? Iya, tadi itu Angaru itu tempatnya kan bukan di pengantin. Iya, baik. Ya? Nah, di medan perang atau apa gitu kan. Sekarang bisa karena tradisi itu bisa bertahan kalau bisa menyesuaikan dengan perkembangan masa. Nah, mungkin bisa sekarang ada modifikasi itu penjemputan pejabat. Itu boleh Pak? Pak RT apa, mungkin ya sudah modifikasi baru ya. Tapi ya itulah bisa. Tapi apa yang diucapkan itu, ya kata-katanya itu kan, masa bukan raja disebutkan raja, gitu kan?
gitu kan. Jadi kepantasan ya. Baik. Kepantasannya itu. Nah, banyak ya. Ini keris ya. Keris itu ada bahasa yang hilang ya. Ada dalam tradisi Bugis dan Makassar itu namanya bahasa Ayo. Bahasa Ayo. Bahasa Ayo itu bahasa simbol. Ya. Jadi kata-kata yang yang non verbal, bahasa non verbal. Non verbal. Iya. Itu keris, pas sapu ya, cara ikatnya di mana, sarung ya, sarung itu ada apa gitu ya. Itu semua bahasa. Jadi kita lihat ya, cara duduk. Baik. Keris. Nah, kalau kita ada rapat dewan adat, ada raja di situ. Dan raja ngomong terus saya letakkan keris saya di sini depan saya. Itu artinya saya tidak setuju pendapat itu. Tapi saya tidak boleh ngomong. Baik. Ya, saya tunggu moderatornya atau juru bahasa itu mempersilahkan saya. Ya. Tapi kalau tidak dipersilakan, orang sudah tahu bahwa saya tidak setuju. Nah, kalau saya dipersilakan juga, nah, kalau pas sapu diikat di sebelah kiri, itu artinya saya protes. Nah, sekarang banyak kan pas sapu sebelah kiri. Nah, itu protes. Kalau saya cabut keris, itu saya menghina orang di depan saya. Ya. Nah, sekarang kalau karnaval pawai budaya di panggung ada hormat senjata serentak satu barisan cabut keris hormat senjata gitu kan. Pejabat-pejabat bupati, gubernur angkat-angkat tangan ketawa-ketawa gini. Ya, hormat kan. Itu padahal ini hina yang paling hina. Penghinaan yang paling hina dia kok ketawa-ketawa begini. Iya. Ya. Nah, ini sudah perubahan-perubahan yang saya tidak tahu apa mereka sadari atau tidak tahu. Ya, satu kebodohan yang luar biasa. Terus berulang. Ya, berulang. Iya. Nah, ini tahun berapa itu 90-an kan tuh Pekan Budaya selalu ya. Karnaval gitu. Nah, itu ada karnaval juga. Ewako, teriak-teriak ewako. Ini aduh. Ya, kata-kata ewako dan sebagainya itu kata-kata memalukan. Ya, kata-kata memalukan. Paham. Ya. Nah, kita juga ngaruh ke depan raja dengan yang bukan kerisnya beda. Tidak sembarang keris. Tidak, iya beda kerisnya kan. Nah, ada dicabut, ada yang ininya dicabut, bukan kerisnya. Jadi ada sarungnya. Sarungnya dicabut. Ini keris tetap menghadap ke bawah. Oke. Atau dipegang ujungnya, tutup, tidak boleh. Karena itu penghinaan tadi. Ini karena satu ritual baru kita cabut karena kita mau perang. Baru kita cabut. Begini saja itu kan sombong sekali. Menghina. Pengantin sekarang begini. Iya, benar. Karena itu tahun 60-an mungkin, 70-an. Dimulai dengan mode show itu, lomba-lomba mode show itu ya. Pengantin sudah mulai digaya begini. Pegang baik begini. Akhirnya diikut sekarang pengantin begini. Aduh. Seharusnya seperti apa? Untungnya keris-kerisnya itu saya lihat keris palsu. Iya, Tapi kalau begini itu sombong sekali. Padahal tamu-tamu terhormat ya. Berarti seharusnya tidak seperti itu gayanya, tidak Pak? boleh. Harusnya seperti apa dong? Ya biasa aja kan. Biasa aja gini. Itu kan kalau kita mau nasi kita harus ikut, ada namanya cinde toh. Cinde diikat lagi. Keris itu diikat lagi. Ya, karena kalau pas kita menghadap jatuh, keris kita jatuh, hukuman mati di tempat. Bagi yang menjatuhkan keris. Iya, di istana kan, kalau kita di istana. Hukuman mati di tempat. Bagian itu. Ya. Nah, ini keris jadi miris sekali berarti, Pak. Tapi syukur sekarang ini kan ada puluhan organisasi anak muda pencinta keris. Saya bangga sekali ya. Dan anak muda pintar-pintar semua, ya. Koleksinya apa? Aduh, saya lihat luar biasa.
Nah ini ada semangat baru ya, semangat baru. Bahwa mereka ahli tentang kerisnya ini, pamornya. Saya inilah yang benar kan. Yang dibutuhkan gitu iya, ya Pak? Yang butuhkan. Okay. Selama ini anak muda selalu dimarahi, dicaci maki, tidak tahu adat apa tuh. Tapi dia belajar dari mana? Nah, tapi ini kita lihat kebalik sekarang tuh. Justru orang tua yang tidak tahu, ya anak muda sekarang luar biasa. Ya. Baik, di tengah adanya ketidaktahuan gitu ya, bagaimana prosesi yang sebenarnya, ternyata ada wadah pemuda gitu ya, para pemuda yang pencinta keris. Pencinta keris, itu banyak sekali, puluhan ya. Puluhan di Sulawesi Selatan? Sulawesi Selatan puluhan. Dan aktif. Mereka melakukan kegiatan apa Pak biasanya? Ya, mereka ada diskusi, koleksi, pameran, ya, cuci pusaka bersama. Dan luar biasa ya, sharing dan bisnis. Bisnis juga. Saya masuklah industri kreatif di sini kan. Iya, tetap ke arah bisnis ya Pak kalau pemuda. Bisnis dan juga ada saya lihat pengrajin dan sebagainya mulai. Baik. Nah ini luar biasa ya. Iya, ini ada juga satu pertanyaan penting Pak Halil, menyoal apakah ada rambu-rambu dari Lembaga Kebudayaan Sulawesi Selatan soal Angaru ini, dan adakah yang melanggar mungkin? Kalau dari lembaga kebudayaan nih di Provinsi Sulawesi Selatan, kira-kira ada lembaga kebudayaan Sulawesi Selatan rambu-rambu ya? Yang di Saya kira belum ada lembaga kebudayaan. belum ada Pak ya? Belum ada. Dewan Kesenian Sulawesi Selatan ada, Dewan Kesenian Makassar ada. Iya pasti. Ada juga apa tuh? Ya, tapi tidak jelas ya. Soal rambu-rambu belum jelas Pak ya? Tidak jelas. Tapi di organisasi yang tadi saya bilang itu, saya kira sudah mulai. Ini WO itu kan banyak ya, banyak organisasi itu sudah kita 2 kali pertemuan dengan mereka. Mereka membuat sebuah rambu-rambu untuk pengantin ya. Sudah ada pertemuan. Sudah ya, mereka membuat itu. Di situ ada fotografernya, dekoratornya, pengantin. Saya bilang libatkan juga yang rias ya dan sebagainya itu mereka sudah mulai membuat rambu-rambu ya. Tapi sekali lagi itu rambu-rambu itu kan juga sebenarnya mengemiri ya, tapi minimal mengarahkan kita, tidak harus paten begini kan. Nah, tapi ada lah patokan untuk yang betul-betul tidak boleh kita langgar, ya kita tidak boleh langgar. Ya. Berarti belum semua WO terlibat ya Pak? Belum. Ada ya, ada yang dari UNHAS ada, cukup banyak, saya hafal itu. Mereka, ya. Tapi paling tidak sudah ada gerakan ke arah ini ya Pak, untuk mengingatkan. Iya. Biar tidak ada salah arah lagi. Betul, karena sekarang kan umpamanya perkenalan ya, dari mereka, saya dengar dari mereka itu MC pengantin kan, itu kan juga ramai juga itu kan. Disuruh siapa yang di dalam pesta ini, nah siapa yang duluan yang nembak, cewek atau cowok, angkat sepatu. Toh? Kalau cewek angkat sepatu, toh? Ini kan sepatu itu kurang ajar. Di tengah-tengah pesta kita angkat sepatu, gitu kan? Mencak aja kita harus tutup. Nah ini kan semua hal-hal yang itu kreatif tapi tidak beradab. Tidak beradab. Itu jadi mereka itu yang apa yang boleh apa yang tidak, dan itu terus. Paham. Iya benar Pak. Jadi perubahan dari prosesi begitu ya. Biasanya di prosesi lamaran Pak, Vio biasanya lihat seperti itu ya. Ya, bagaimana siapa yang menembak? Itu kan saling angkat sepatu. Sepatu. Ya. Paham. Oh gitu lihat tuh. Jadi harusnya mungkin yang disiapkan adalah papan ya Pak untuk hal-hal seperti itu. Baiknya mungkin ada papan yang tersedia atau apapun, yang penting bukan sepatu mungkin ya Pak. Karena itu tidak beradab. Menurut Pak Halil seperti itu. Iya. Dan semuanya kan yang itu kan ada
dalam tradisi kan ada semua tempat wadah tersendiri untuk keluarga. Tapi sekarang kan dikemas jadi satu paket, satu acara yang pendek ya. Itu ada acara 1 hari, di situ ada semua di situ kan. Kemudian dari lamaran apa semua sampai selesai. Karena penghematan dan sebagainya. Nah, juga umpamanya juga nikah toh, akad nikah. Kan sebelum nikah itu kan cewek cowok belum ketemu. Iya, semestinya. Nah, sekarang sudah, ya kan? Sudah berubah gitu kan. Nah, bagaimana Pak Halil melihat ini? Apakah miris atau seperti apa? Ya, sebenarnya budaya selalu mengikuti zaman. Baik. Nah, sayangnya kalau yang merubah ini tidak tahu persoalan. Dia dikonstruksi dari luar atau kita yang konstruksi. Ya, kalau kita mengkonstruksi karena kita tahu begini tidak bagus, kita harus begini, oke. Ya. Tapi kalau kita mau nonton itu kita berarti kita dikonstruksi dari luar. Hanya menjiplak gitu. Nah, ikut-ikutan. Itu bahaya. Itu bisa merusak kita. Ya, yang nilai-nilai punya nilai itu hilang. Ya. Yang punya nilai yang dulu orang buat karena begini itu akan hilang. Terdistorsi lah. Hilang. Karena sekarang sisa fisik ya, lebih banyak fisik, banyak yang nilai-nilai itu sudah ditinggal. Tinggal. Baik, Pak Halil, mungkin untuk mengingatkan Tribuners agar nilai-nilai, khususnya ritual dari tema kita hari ini, tentunya apakah ada perbedaan dalam Angaru di setiap kabupaten kota di Sulawesi Selatan? Ya, antara Bugis, Makassar jelas beda kan? Jelas beda. Nah, iya. Dan Angaru-Angaru itu umumnya itu kan bersifat pribadi. Kalimat yang diucapkan itu dari seorang tokoh. Ya. Yang sekarang sisa hafalan. Ya, bukan lagi seperti orasi lah sekarang tuh. Orasi. Gitu kan. Menampilkan kegagahan mungkin gitu ya. Apa? Kalau dia ngaruh seperti itu mungkin kan begini ya, itu bisa. Nah, saya lihat di Pak Kiok Bunting juga dia sesuaikan dengan aktualisasi masa, karena nanti juga itu persaingan pasar dari mereka tuh, kok hafal ini juga hafal gitu. Nah, akhirnya lebih baik yang ini, lebih murah gitu kan. Lebih murah dari segi industrial ya Pak. Iya, karena ini menjadi industri kan dia lari ke sana kan, industri. Nah, makna-makna hilang. Nah, kalau Angaru itu semangat dengan interpretasi baru, ya, saya kira ya bisa aja kita interpretasi tadi penjemputan pejabat. Tapi yang dia kata-katanya itu kata-kata hafalan. Hafalan yang tidak sesuai dengan konteks ya. Nah, berarti maksudnya Pak Halil di sini masyarakat bisa menggunakan ritual Angaru untuk penjemputan pejabat ke kepala daerah mungkin seperti itu ya. Tapi kontekstualnya itu harus disesuaikan dengan penjemputan siapa yang dijemput gitu. Tidak harus berdasarkan lafalan gitu ya Pak. Iya, sesuai dengan sinratang. Kepantasan, no? Kepantasannya, ya. Kita lihat saja yang punya yang nasional ya. Ada, saya lihat beberapa waktu lalu sebelum dilantik Pak Prabowo ya, itu karpet merah kan? Karpet merah Pak Jokowi, dia itu menghindar dari itu. Dari karpet merah. Nah, kita ada lelu kain putih,
dari kain putih itu pengantin itu kan biasanya itu ritual itu kan untuk orang tertentu, pengantin atau raja. Nah itu kan kita tidak boleh masuk kita. Nah, sekarang siapa yang Wanipiro? Wanipiro. Nah, itu banyak kasus begini ya. Saya selalu dapat juga awal-awal 90-an, 2000-an ya. Itu kasus-kasus bisu itu. Menari di pengantin. Nah, saya dikasih laporan puang. Itu kasih pengantin di sana dan dibayar sekian. Tahu, padahal tidak pantas itu haji itu, tidak pantas dibisui. Nah, saya ke sana, itu juga yang dilapor juga lapor bahwa itu juga kasih buat begitu juga. Jadi sudah kacau balau ya. Tidak sesuai. Nah, tidak sesuai karena semua karena uang. Nah, tidak ada pengayom lagi. Tidak ada yang pengayom. Tadi lembaga kebudayaan itu tidak ada lagi. Kadang juga dibentuk itu karena alasan politis atau kalau alasan formalitas atau pencairan dana, proposal toh. Nah, orang-orangnya juga dipilih-pilih ya, yang bisa berkompromi, bukan untuk kebudayaan. Baik. Lantas siapa Pak Halil? Pak Halil, menurut Pak Halil siapa yang harusnya bertanggung jawab dengan adanya insiden atau mungkin perubahan tradisi budaya ini? Apakah pemerintah atau budayawan atau masyarakat itu sendiri? Semuanya. Baik. Semua stakeholder ya. Karena selama ini kebudayaan itu selalu dipilah-pilah, ya, dicincang-cincang. Ini departemen kebudayaan, ini departemen pariwisata, ini departemen pendidikan. Padahal kebudayaan itu satu keseluruhan holistik. Jadi harus kita bersama-sama. Tapi ini selalu ya syukurlah sekarang ada departemen kebudayaan, Menteri. Departemen kebudayaan yang baru ya. Mudah-mudahan harapan yang ke depan bahwa kita seluruh aspek itu harus melihat dari segi kacamata kebudayaan juga. Memang kebudayaan agak sulit dibangun dalam satu periode 5 tahun atau 2 periode 10 tahun. Karena satu kebudayaan itu dibangun minimal 25 tahun. Satu generasi baru bisa. Nah, ini kan omong kosong kalau diserahkan ke satu pejabat atau satu departemen. Nah, jadi harus bagaimana masyarakat bersama-sama, lembaga-lembaga yang ada, pemerintah, pendidikan, jadi satu, mengawal ini. Dan mau kemana? Nah, kebudayaan ini mau diapain? Mau dijual saja atau dilestarikan? Lestarikan bagaimana? Jadi fosil-fosil atau apa? Padahal di lagu Indonesia Raya itu ada kata-kata, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi jiwanya dulu, baru fisiknya. Benar. Nah, jiwanya ini yang hilang. Membangun jiwa yang tadi saya bilang 25 tahun baru nampak. Secara terus menerus. Ya. Yang paling gampangnya ya fisiknya. Buat festival, sudah heboh. Paling sekian sudah. Laporan anggaran sudah. Selfie sudah, dianggap itu oke. Dianggap sudah berhasil. Sudah dianggap berhasil dengan menampung sekian orang, sekian anggaran. Tapi apa hasilnya pada karakter bangsa? Jadi apa nih mereka? Ya, jadi apa mereka? Nah, saya terkesan tadi itu anak-anak muda pencinta keris itu. Dengan gerakannya mereka, swadaya mereka, ya, pencarian mereka, dan mereka bersaing juga mencari ilmu-ilmunya, nama-namanya, mencari pusakanya, ya, luar biasa ya, luar biasa. Dan pengetahuan liturgi kita metal kita itu kan banyak sekali, ya, yang hilang tuh. Benar.
banyak sekali tentang bagaimana membuatnya, pamornya dan lain-lainnya. Apa artinya, namanya, manfaatnya dan sebagainya, itu yang hilang. Tapi mereka luar biasa, ya. Ada semangat untuk pengetahuannya mencari. Luar biasa, ya, luar biasa. Baik, Pak Halil, mungkin sebagai tentunya sebagai closing statement kita atau kalimat penutup pada perjumpaan kita di kesempatan ini, kami ingin mendengar pesan-pesan yang ingin disampaikan Pak Halil nih kepada masyarakat atau juga khususnya pemuda. Kalau berbicara tadi tentang keresahan banyaknya WO yang mungkin menghadirkan tradisi angaru dalam prosesi pernikahan dengan semata-mata hanya untuk meraup keuntungan. Lantas pesan seperti apa yang ingin diingatkan nih kepada kita semua terkait tradisi dan budaya di Sulawesi Selatan khususnya? Ya, saya kira kita kembali belajar lagi budaya kita dan menempatkannya pada tempatnya, ya. Banyak sekali juga bukan alasan kita tidak ada literasi dan sebagainya, tapi kesungguhan kita kemana, ya. Nah, itu saya kira bagaimana harus seimbang antara fisik dan non fisik ini. Saya lihat yang non fisik ini yang banyak, ya, banyak ditinggal, ya, non fisik. Di balik pengantin ini itu kan banyak sastra-sastra, ya, pelamaran. Itu ada bahasa Tobake atau Maldiung, ya, bahasa yang hilang juga, sudah hilang. Situ ada Lawolo ini juga hilang, ya, Malawolo. Syukur awal tahun ini saya ketemu anak muda yang dulu samping saya, dia hafal Pakiu Bunting. Waduh, ya, Pakiu Bunting dia hafal betul itu. Dan itu sudah mulai di Angaru ini, sudah di pengantin sudah mulai digantikan. Dengan Pakiu Bunting. Iya, Pakiu Bunting untuk Makassar. Yang belumnya Bugis, ya, Malawolo. Nah, itu ini di buku ini ada Malawolo, ya. Malawolo bagaimana Malawolo itu, dan saya kira masih banyak di masyarakat yang belum tercatat, dan itu tugas kita bersama. Mari kita lestarikan budaya kita untuk generasi ke depan, bangun jiwanya dan badannya. Kuru semangata. Terima kasih Pak Halil atas kesempatannya. Ini sekali lagi Pak, mungkin bagi Tribuners yang ingin membaca lebih lanjut, ini sudah disebarluaskan kah Pak? Sudah. Oke, jadi buat teman-teman Tribuners yang mau mendalami begitu ya Pak, harusnya sih mau mendalami, karena tadi seperti yang disampaikan Pak Halil bahwa bangun jiwanya, bangunlah badannya gitu ya. Jadi yang pertama kita harus sentil itu adalah jiwa kita untuk bagaimana meningkatkan literasi tentang budaya khususnya, apalagi melihat perubahan zaman yang tentunya sedikit banyak kita meninggalkan tradisi-tradisi atau budaya di Sulawesi Selatan, baik tadi yang sudah sampaikan budaya Bugis ataupun budaya Bugis Makassar. Itu yang perlu kita dalami dan mungkin kaji secara bersama-sama lagi ya Pak Halil. Oke. Dan tentunya Tribuners, sekali lagi untuk judul bukunya adalah Boting Ade Ugi. Bisa didapatkan di mana saja nih Pak? Di Padat Daya. Di Padat Daya. Oke. Nanti untuk lebih lengkapnya Tribuners bisa searching mengenai buku ini, Boting Ade Ugi. Tentunya ada 300 halaman yang bisa dibaca oleh teman-teman semua. Dan untuk bagaimana menambah ilmu mengenai budaya perkawinan adat Bugis di Sulawesi Selatan secara khususnya. Baik, terima kasih Pak Halil atas waktunya, sudah mau menyempatkan nih sharing-sharing atau berbagi bagaimana pengalaman sudut pandang secara filosofis dan juga bagaimana perubahan budaya
di zaman sekarang ini. Terima kasih Pak Halil, sehat sukses selalu Pak Halil. Alhamdulillah. Baik, terima kasih juga buat Tribuners yang hingga saat ini setia menyaksikan program kita, dan tentunya sangat banyak insight baru yang bisa kita dapatkan dan juga wawasan baru, edukasi baru bagi kita semua. Semoga ini bisa bermanfaat dan juga memberikan kontribusi positif bagi kita semua. Akhir kata, saya Fiorena Jiratno mewakili narasumber kita dan juga tim pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.